Halo teman-teman, sahabat-sahabat saya, ketemu lagi dengan saya, Bro Rudal. Kali ini di sini malam, kita biasa kongko-kongko malam-malam sama Pak Laihas Teruan. Terima kasih. Ya, sambil Rudal. ngopi ya, Pak Has. Ngopi, ngeteh. Saya ngopi, Pak Has Makan ngeteh. makanan ringan. Makan makanan ringan lah teman-teman ya. Oke, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, sahabat-sahabat saya. Kita sekarang tadi ya tanggal 10 November 10 tuh. November, hari ini 10 Hari November, ini. Hari Pahlawan. Oke. Jadi hari ini hari 10 tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan ya. Iya, Hari Pak Pahlawan. Surya. Hari Pahlawan yang tentunya kita peringati setiap tahun Mas Setiap ya. tahun, iya Bro Rudal. Tujuannya mengobarkan semangat Semangat kepahlawanan, kepahlawanan. dan mengenang peristiwa-peristiwa penuh sejarah tentunya Mas ya. Iya, Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya. sejarahnya. Kita bangsa yang besar Mas ya. Bangsa yang besar. Bangsa besar. Oke teman-teman. Jadi 10 November itu tentunya ada peristiwa. Ya. Ya Pak As ya. Ya betul Bro Rudal. Peristiwa yang terjadi dalam perjalanan bangsa kita. Ya sampai sampai saat ini itu Ya. bagian dari perjalanan hidup bangsa kita. Iya, Nah kalau gitu nggak ada salahnya kita mengenang kembali ya teman-teman. iya. Peristiwa apa yang terjadi pada saat 10 November itu kan gitu ya Iya, Pak Has ya? 10 November tahun 45. 45 ya? Iya. Yang saya tahu waktu saya sekolah SD dulu bahas kan belajar sejarah Tahun berapa Bro Rudal? SD dulu ya. Dulu lah namanya SD Pak Has. Iya. Sejarah itu selalu digalak. Harus diingat. Iya zaman itu Iya, saya apal karena masuk masih. dalam ujian. Iya. Kalau tidak salah 10 November terjadi di Surabaya Pak Has ya? Surabaya. Surabaya itu setelah kita merdeka 17 Agustus, rupanya ada yang nggak terima Pak Has ya? Iya, kita merdekanya dari Jepang. Ya dulu ya. Pada saat itu kan Jepang, Dijajah ya. Jepang, Ya, gitu kan. sedang dijajah Jepang, kita merdekanya atau memproklamirkan Pada saat pada saat sedang dijajah Jepang, Jepang. sebenarnya. nah rupanya ada yang tidak terima. Penjajah aslinya, Sekutu datang gitu Mas ya. penjajah aslinya kan Belanda. Belanda. Belanda kalah sama Jepang. Bang, Jepang menjajah kita 3,5 tahun kan. setengah tahun. Iya. Iya. Kemudian Jepangnya kalah dalam Perang Dunia Kedua. Heeh. Datanglah sekutu. Belanda mendompleng. Ya, sekutu yang dipimpin Inggris, ya Inggris pada saat ya. itu ya. Jadi Belanda lewat nikah itu Mas ya. Iya. Nikah kan ya dulu ya. Ya. Sekaligus dompleng kayaknya. Inggris datang sebagai sekutu, Sekutu. Belanda dompleng sebagai nikah. Si Belanda punya niat untuk kembali sepertinya gitu ya. Ya, Inggris tujuannya untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan. Tawanan. Ya. Ya, gitu ya. Si Belanda dompleng Dompleng. untuk menguasai Indonesia lagi gitu. Enak katanya. Jadi itulah peristiwa yang terjadi. Nah, pertempuran dimulai tanggal berapa? 27 Oktober kata Pak As ya. Iya, pertempuran sekitar itu. Mudah-mudahan tidak salah ya teman-teman ya. Maklum kita daya ingat sudah menurun Pak As ya. Mohon dikoreksi ya kalau salah ya. Iya. Ya Pak As ya. Akhir Oktober sudah mulai pertempuran Peperangan. kecil-kecilannya. Perang. Di Surabaya ini. Di Surabaya Pak Iya. ya. Di Surabaya, area-area Surabaya berarti ini ya. Iya. Surabaya, perang. Kenapa di Surabaya peperangannya? Di Surabaya ya. Kenapa bukan di Jakarta? Kenapa nggak di Jakarta ya? Nah, itu yang jadi tanda. Ya. Karena di Surabaya lah diadakan perundingannya. Oh, gitu. Iya, perundingan antara pihak Indonesia dan pihak sekutu yang membawa Jepang itu di Surabaya terjadinya. Sekutu yang bawa Belanda maksudnya. Sekutu yang bawa Belanda, ya. Ya, bawa Belanda. Itu kan? di Surabaya peristiwanya. Surabaya. Oke. Ya, jadi perang. Akhirnya meninggallah si Brigjen Malabi Pak ya. Yang dari Inggris toh. Ya, dalam perundingan ya. Proses peperangan tadi Brigjen Malabi tewas kan gitu kan. Tewas yang dari Inggris. Akhirnya marah si Inggris kan Pak. Ya. Di ultimatum lah gitu kan ya. Iya. Tanggal 10 harus menyerah gitu ya. Ya, tanggal 10 seluruh senjata orang Indonesia harus sudah diserahkan kepada sekutu. Jadi yang mati itu pada saat itu dalam konflik itu bukan cuman Inggrisnya, bukan cuman Brigadir Malabi, tapi orang Belandanya juga. Ya. Pimpinan Belanda juga mati juga pada saat itu.
Kita nggak mau, ini penghinaan buat kita nih kan ya. Ya, kita dilucuti, Enak merasa aja, dilucuti. kita sudah negara merdeka kok Nah. main lucu-lucutan gitu, kira-kira begitu ya. 17 Agustus sudah memproklamirkan kemerdekaan kok. Iya, Mau dilucuti. lucuti. Kita nggak mau, ya kan? Kita tidak mau. Kita melawan. Merdeka atau mati, ya, ini Ya, kan begitu Mas. betul. Nah pada saat itu dipimpin oleh Bung Tomo ya Mas ya. Di Surabaya betul. Bung Tomo Sutomo. Bung Tomo di Surabaya. Bung Ya. Tomo belum mengobarkan Mbak ya. Mengobarkan. Di tingkat Semangat. nasional tetap Bung Karno dan Bung Hatta. Ya. Di tingkat nasional. Jakarta ya. Di Surabaya. Di Surabaya Bung Tomo. Bung Tomo, merdeka atau mati. Iya. Saat itulah terjadi habis-habisan kita perang. Ya. Korbannya kalau nggak salah ceritanya sampai dari 6.000 sampai berapa? Katanya sekitar 6.000 sampai 16.000 ya. Ulah kira-kira gitu Pak Ya, ya. kira banyak lah. Banyak tentara kita Ya. yang meninggal, ya Ya, area-area orang Surabaya Indonesianya. tadi Ya, ya. area-area Surabaya. Begitulah peristiwanya kira-kira Pak As Ya, ya. ya. Semangat area-area Surabaya, rela berkorban, nyawa pun dipertaruhkan Demi bangsa dan negara ini. mempertahankan bangsa kita Pak ya, demi negara bangsa. Yang bebas, yang merdeka. Iya, dan kita sekarang menikmatinya kan Pak Has. Kita yang menikmatinya sekarang. Kita yang anak cucu ini menikmati kemerdekaan. Iya, iya. Orang merdeka itu paling enak Pak Has. Iya. Orang kalau merdeka itu bisa mikir. Iya. Saya kalau nggak merdeka nggak bisa mikir Nggak bisa Pak Has. mikir. Mereka berterima, seharusnya lah kita Pak As ya sebagai Ya. bangsa yang besar tadi. Betul, Bro Rudal. mengingat apa itu sejarah bangsa para Betul, pahlawan betul, kita. betul. Ya. Nah, semangat itu yang mestinya kita kobarkan kembali ya. Iya, semangat mengusir penjajah itu harus kita kobarkan kembali. Oke. Nah, Pak Has, itu kan cerita peristiwa pada saat itu Ya. 10 November. Nah, kira-kira apa yang bisa dipetik gitu ya dari peristiwa itu ya, peristiwa 10 November yang hari ini kita peringati Pak Has. Iya, iya. Bagi generasi penerus seperti kita. Iya, iya. Ya kan? Karena musuh kita kan kemarin kita sudah ngobrol banyak Pak Has ya di video berikutnya. Musuh Iya. kita sekarang adalah kemiskinan Pak Has Ya, gitu kan ya. musuh kita sekarang sebenarnya adalah kemiskinan. Kalau mau perang dengan kemiskinan kita sekarang. Iya. Nah, bicara soal kepahlawanan tadi Pak Has. Iya. Menurut Pak Has, apa sih kriteria pahlawan Pak Has? Aku juga bingung Pak Has. Apa kriteria pahlawan ya? Pahlawan. Iya. Yang jelas menurut saya pahlawan itu ikhlas. Rela, ikhlas, ya kan? Rela ikhlas. Rela ikhlas mengorbankan nyawanya. Bahkan jiwa raga dan Jiwa nyawa raga. tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Gak berhitung ya. Iya. Saya mau dapat apa enggak Iya, pada saat itu tidak kan? ada, betul. Nggak ada. Mungkin semangat itu Pak As yang sekarang Iya, iya. harusnya kita tetap kobarkan Pak As ya. Iya, iya. Demi memerangi kemiskinan tadi kalau Iya. menurut saya sih Pak As. Betul. Ya. Jadi harus lahir semangat itu, semangat kepahlawanan untuk memerangi kemiskinan. Artinya untuk jadi pahlawan saat ini bisa saja kan Pak As? Bisa saja sekarang muncul pahlawan. Terbuka kok. Iya, walaupun perang tidak ada Perang- saat ini. perang fisik fisik ya, nggak ada perang ya, senjata saat ini realitanya tidak ada. Bagi Indonesia ya, di tanah kita ini Iya. tidak ada. Yang ada kemiskinan tadi Yang kita. ada kemiskinan. Artinya kalaupun kita mau jadi pahlawan bisa kan sekarang Pak? Bisa, saat ini pun bisa. Bisa jadi pahlawan ya. Pahlawan, pemberantas kemiskinan. Kemiskinan. Iya. Yang berbuat buat orang banyak kan Pak As? Iya, yang rela berbuat untuk tanpa orang harus banyak. bertanya saya dapat apa kan Iya, gitu Mas iya, ya. iya, iya. Tanpa pamrih, tanpa penghargaan, Iya, 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 kalau iya. tanpa panggung gitu Iya, kan. iya, iya. Sekarang kan minta di panggung gitu Mas. Yang penting nongol dulu perkara. Nah. Ya. Itulah yang barangkali ya Pak As ya. Apa semangat kepahlawanan yang sudah dikobarkan oleh orang tua kita, pahlawan-pahlawan kita harus kita teruskan ya Pak As. Jadi ada cerita kecil sebenarnya, Bro Rudal. Iya Pak As. Jadi kebetulan orang tua saya juga pejuang. Yap. Iya, jadi pejuang tahun 50-an di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nah, ketika merdeka terjadilah senering, penurunan jumlah uang ya. Oh iya iya iya. 1000 jadi 1. Nah, pada suatu saat saya ingat sekali, saya pada saat itu SMP ya. Pada saat itu saya SMP, kita mulai belajar ekonomi kalau SMP. Iya. Nah, senering artinya apa? Artinya gaji dia selama belasan tahun, karena pada saat itu sifatnya orang menabung, habis Habis ya.
habis berjuang, dia mau ambil uang, terjadi pemotongan nilai uang. Iya. Tidak ada lagi uangnya. Waduh. Jadi gaji yang ditabung selama ini tidak ada lagi. Iya. Nah, kemudian saya tanya, pada sekitar 80-an ya, awal 80-an saya tanya, Pak, kenapa Bapak nggak minta agar negara memperhatikan, siapa tahu uang tersebut bisa diganti, diperhitungkan lagi dengan nilai sekarang. Iya. Karena kita baru belajar ekonomi ya. Baru belajar ekonomi, sayang sekali gitu kan. Ada nilainya itu. Iya. Kemudian apa jawabannya? Itu yang membuat saya tersentuh, tersentak. Dia memandang saya dengan mata tajam. Kemudian dia katakan, ask not what your country give you, but ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanya apa yang dapat kamu berikan pada negara. Luar biasa. Itulah pahlawan, Mas. Luar biasa manusia-manusia zaman itu. Sampai sekarang saya terngiang terus kata-kata itu. Nah, mungkin ini yang sifat seperti ini mungkin yang harus menjadi kita kobarkan kembali. Kita kobarkan kembali. Dan kita yakin masih banyak kok, Mas ya. Bangsa kita, anak-anak bangsa yang punya jiwa seperti itu. Masih banyak Pak Rudi, masih banyak. Tinggal kita kobarkan. Ya kan? Kita satukan barisan. Oke, teman-teman semuanya, untuk lebih menggambarkan ya suasana kepahlawanan, ada sebuah lagu Pak Asia. Ya. Judulnya Seraut Wajah dari yang diciptakan oleh Ebit Gyadi. Cerita tentang kepahlawanan. Kepahlawanan Pak Asia. Ya. Oke, ini akan dinyanyikan oleh Pak Hastoruan. Mudah-mudahan menambah suasana bagaimana kita dapat menghayati Pak ya. Betul. 10 November. Ya. Kita renungi kembali, kita kobarkan kembali semangat itu. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman. Wajah yang selalu dilumuri senyum, legam tersengat terik matahari, keperkasaannya tak memudar, terbaca dari garis-garis di dagu. Waktu telah menggilas semuanya. Ia tinggal punya jiwa, pengorbanan yang tak sia-sia untuk negeri yang dicintai, dikasihi. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan, bukan hanya untuk ukir namamu. Ikhlas demi langit bumi, bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah.
yang tak pernah mengeluh, tegar dalam sikap sempurna, pantang menyerah. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan, bukan hanya untuk ukir namamu. Ikhlas demi langit bumi, bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah. Merah merdeka, putih merdeka, warna merdeka. Oke teman-teman, baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Seraut Wajah. Sekali lagi terima kasih Ebit Adi. Ya, terima kasih yang telah menciptakan lagu yang luar biasa, memotivasi kita Pak ya, untuk mengingat kembali ya Pak ya, merenungi kembali. Saya selalu merinding ya setiap menyanyikan lagu itu ya, dan sangat termotivasi ya. Wajah yang selalu dilumuri senyum dia, legam terbakar terik matahari. Mereka berjuang di lapangan terik-terikan tuh Mas. Ya, tapi dia nggak pernah bertanya aku dapat apa kan? Iya, jangan bertanya apa yang negara berikan. Ya luar biasa tuh Mas. Mudah-mudahan apa yang dinyanyikan tadi, ngobrol-ngobrol kita nih Mas, dapat memberikan makna kepada teman-teman. Tapi harus kita, bangsa ini perjalanan masih panjang ke depan Pak As ya. Masih panjang. Bagaimana nilai-nilai sejarah, nilai-nilai kepahlawanan dapat menguatkan kita, memotivasi kita. Ya, gitu kali teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya mau kasih komentar Pak Yas ya, boleh ya, boleh kasih komentar, kasih di bawah, saran, komen saran. Kita dan Pak As ingin terus berbagi ngobrol-ngobrol seperti ini Pak As ya. Ya, dengan Bro kemarin Rudal. kita 28 Oktober, coba kita sekarang yang 10 November. Mungkin ada hal lain lagi yang barangkali ingin kita ngobrol-ngobrol. Hari-hari besar lain ya, hari-hari penting lain ya. Ingin mengingatkan kami, kasih komentar, silakan ya teman-teman. Ya, kita sangat welcome sekali. Ya. Baik, ada kata-kata bijak Pak As untuk. Ya, kata-kata bijak dari. Saya kira yang tadi Pak As sampaikan tadi Pak As, jangan tanyakan apa. Ya, mungkin itu yang perlu, walaupun apa namanya ya, singkat, tapi memang itulah sebenarnya hakikat sebagai warga negara ya, bangsa ya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanya apa yang dapat kamu berikan kepada negara. Gitu Mas, itu teman-teman semua ya, sahabat-sahabat saya, sebuah kata-kata bijak. Itu moto apa kata-kata bijak tuh Mas? Itu sebenarnya dari John F. Kennedy. John F. Kennedy. Tapi luar biasa. Bukan hanya menginspirasi orang Amerika, tapi orang Indonesia pun saat itu didoktrin sedemikian rupa oleh pimpinan, sehingga betul-betul mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara. Saya kira sekarang ini pun banyak yang seperti itu, Bro Rudal. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan ini teman-teman yang memiliki semangat juang ya untuk membangun bangsa ini, untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari ketertinggalan, untuk merdeka dari kebodohan, dapat bersatu padu untuk meraih masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Bangsa kita bangsa besar Pak As ya. Bangsa kita bangsa besar, jangan menjadi bangsa yang kecil.
jangan menjadi kerdil. Kita harus tunjukkan bangsa kita mampu mengorbit menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang diperhitungkan Di dunia. di dunia ini, di jagat raya ini. Oke gitu ya teman-teman. Kemudian obrolan kita bahas, terima kasih bahas. Ya, gitu terima kasih Bro Rudal. Apa yang kita bicarakan mudah-mudahan beri manfaat ya. Ya, Kita amin. sangat senang sekali karena kita ini rela dan ikhlas juga kan bahas ya. Iya. Ngobrol seperti ini tujuan kita cuma satu. Cuman satu. Artinya bagaimana Bangsa ini menjadi lebih iya, baik. dan apa yang kita obrolin memotivasi teman-teman. Generasi-generasi muda maupun juga teman-teman yang sudah sebaya sama kita ya. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Iya, mumpung masih ada waktu. Lagunya Ebit juga tuh. Lagu Ebit juga ya. Nah, mungkin nanti kapan-kapan kita nyanyikan itu. Siap. Mumpung masih ada waktu. Oke, kalau gitu terima kasih. Horas Horas Matur Nuwun.